Eliano Renders dipastikan akan main lawan Arab Saudi, langsung dapat posisi baru. Pernyataan pelatih Arab Saudi tiba-tiba bikin geger publik tanah air. Kevin Dick dipastikan absen, Sintayong langsung rombak skuad utama. Supporter timnas Indonesia mulai banjir Stadion GBK, optimis bantai Arab Saudi. Pernyataan magis Calvin Verdong kilang duel The Green Falcon langsung viral. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Manajer skuad Garuda yakni Sumarji menyatakan Kevin Dick sudah kembali ke Denmark sekaligus absen lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Cedera membuat Kevin Dick terpaksa kembali ke klubnya FC Copenhagen untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Sebelumnya pelatih skuad Garuda yakni Sintayong juga meragukan Kevin Dick bisa lanjut membela timnas Indonesia kontra Arab Saudi. Sintayong tidak ingin memaksakan pemain untuk merumput jika kondisinya tidak memungkinkan. Untuk Kevin Dick sepertinya sudah dimainkan. Jadi yang harus diutamakan memang kondisi pemain yang harus dijaga dan tidak dipaksa untuk bermain, kata Sintayong pada sesi jumpa pers. Kevin Dick menjalani tes MRI pada lututnya setelah melawan Jepang pada Jumat 15 November 2024 lalu. Ya, Kevin Dick sudah kembali ke Denmark, berangkat malam tadi, di absen bela merah putih, kata Sumarji. Kevin Dick jadi satu-satunya pemain yang tidak muncul pada sesi latihan timnas Indonesia di GBK, yang mana latihan resmi tersebut berlangsung pada Senin 18 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Meski tanpa Kevin Dick, Sintayong menatap optimis dalam memburu kemenangan perdana timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 3 poin menjadi harga mati bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, setidaknya melalui ronde keempat. Untuk bisa lolos ke ronde keempat, timnas Indonesia harus berjuang keras, mengingat skuad Garuda saat ini berada di juru kunci klasemen sementara grup C. Pelatih Arab Saudi yakni Hervé Renard menilai timnas Indonesia juga masih punya peluang meski saat ini bersatu sebagai juru kunci grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di luar Jepang terbilang sangat ketat. Jarak antara timnas Indonesia di posisi akhir dengan Australia yang ada di peringkat kedua hanya 3 angka. Jepang saat ini boleh dibilang jadi tim yang paling diunggulkan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Namun secara hitung-hitungan, tim lain pun masih bisa mengejar Jepang. Karena itulah, Renard tak mau memandang remeh semua negara di grup C ini. Hervé Renard juga tak mengecilkan peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk saat ini, persaingan masih terbuka. Indonesia masih punya peluang lolos, mereka sudah ada 3 poin. Jepang memang sangat jauh, tetapi masih bisa disusul oleh tim-tim lain. Jadi, ya masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi, ucap Hervé Renard. Hervé Renard mengaku dirinya tetap menonton sejumlah laga Arab Saudi meskipun saat itu sedang tidak menjabat sebagai pelatih Arab Saudi. Renard baru kembali ditunjuk sebagai pelatih Arab Saudi, menggantikan Roberto Mancini setelah Arab Saudi tak tampil meyakinkan di 4 laga awal. Soal pertemuan pertama, saya menonton laga itu. Arab Saudi main dominan, tetapi tidak bisa mencetak gol. Mereka main tidak efisien, sampai gagal penalti, kata Hervé Renard. Hervé Renard berambisi untuk mengalahkan timnas Indonesia. Ia yakin bisa bantai skuad Garuda. Manajer skuad Garuda yakni Sumarji membocorkan Sintayong akan memberikan menit bermain untuk Eliano Renders. Nama Eliano akhir-akhir ini mendapatkan banyak perhatian dari para penggemar skuad Garuda. Hal itu dikarenakan dirinya baru sekali bermain untuk tim Merah Putih. Pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut menjalani laga perdananya bersama dengan Indonesia pada Oktober lalu. Saat itu tim besutan Sintayong berhadapan dengan timnas Bahrain. Sayangnya Indonesia hanya mampu bermain seri dengan skor 2-2 pada laga tersebut. Eliano juga tidak mendapatkan kepercayaan lagi setelah laga itu. Ia absen membela Garuda pada laga kontra Cina dan juga Jepang.
Namanya bahkan tidak masuk dalam skuad utama untuk pertandingan tersebut. Hal itu mengundang pertanyaan dari banyak penggemar terkait keputusan Sintayong. Mereka mempertanyakan apa alasan nama Eliano dicoret dari skuad inti timnas Indonesia. Padahal sang pemain tidak mengalami masalah kebugaran. Kini para penggemar menginginkan Eliano diberikan kesempatan oleh Sintayong untuk dimainkan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sumarji selaku manajer skuad Garuda. Sumarji menjelaskan bahwa kondisi Eliano saat ini baik-baik saja. Ia juga memuji attitude pemain milik PSS Zwolle tersebut. Saat ini Eliano dikabarkan masih berusaha menerima keputusan Sintayong mencoret namanya dari skuad Garuda. Bahkan hal itu menjadi pelecut semangatnya untuk menampilkan yang terbaik di sesi latihan. Eliano pribadi yang baik. Dia berusaha bisa menerima keputusan tidak masuk skuad. Tapi dia tetap bersemangat, berupaya membuktikan bahwa dia bisa bersaing di posisi dia. Kita lihat dia nanti bagaimana perkembangan Eliano di latihan hari ini. Dan nanti supaya pelatih Sintayong bisa melirik dan melihat, kata Sumarji. Kabar terbaru menyebut bahwa Eliano akan dimainkan pada laga ini. Namun ia dikatakan akan menempati posisi baru. Eliano akan didorong lebih ke depan untuk membantu penyerangan timnas Indonesia. Menarik menanti kiprah Eliano Randers bersama skuad Garuda jelang hadapi Arab Saudi. Jelang duel melawan timnas Arab Saudi, supporter skuad Garuda dikabarkan sudah penuhi stadion GBK. Ya, Tom Haye berharap supporter timnas Indonesia tetap memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda saat main di GBK nanti. Timnas Indonesia mendapat tekanan berat dalam beberapa laga terakhir, sebab mereka kalah telak saat menjamu Jepang di match kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia dipermak Jepang dengan skor 0-4. Kritikan pedas juga diarahkan kepada pelatih Garuda Sintayong. Kini Indonesia punya kans untuk bangkit. Usai melawan Jepang, mereka akan bersua Arab Saudi di match ke-6 juga di SUGBK. Supporter skuad Garuda terkenal sebagai supporter yang fanatik. Di mana saja skuad Garuda bertanding, hampir pasti ada kelompok pendukung merah putih yang mendukung di tribun. Tom Haye pun sadar bahwa sekarang ada banyak supporter yang kecewa atas kekalahan Indonesia saat melawan Jepang. Tapi ia berharap mereka tetap memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda di laga melawan Arab Saudi di SUGBK nanti. Yang ini saya bilang ke supporter, saya kira sepanjang perjalanan ini, supporter sudah sangat luar biasa. Bahkan saat kami main tandang, banyak dukungan dari fans Indonesia, kata Tom Haye. Saya tahu bahwa menerima kekalahan itu tidak mudah. Saya bisa memahami perasaan fans juga, tapi saya ingin meminta fans untuk terus mendukung tim, ujar Tom Haye. Tom Haye kemudian menjamin para supporter itu bahwa dirinya dan juga semua penggawa timnas Indonesia akan berjuang maksimal di laga kontra Arab Saudi. Ia menambahkan para pemain pasti akan makin bersemangat jika para supporter tetap memberikan dukungannya secara maksimal juga. Seperti yang saya bilang, kami coba memberikan yang terbaik, kami fokus untuk pertandingan besok, kata Tom Haye. Jadi kami akan butuh dukungan penuh. Saya rasa dengan adanya support, kita bisa berjuang bersama, tegas Tom Haye. Saya ingin menjaga semangat ini, dan semua kemungkinan masih terbuka, jadi saya ingin meminta dukungan penggemar. Sementara kami akan memberikan segalanya di lapangan, pungkas Tom Haye. Calvin Verdong memastikan psikologi pemain timnas Indonesia tetap positif setelah dibantai Jepang menjelang laga melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Adapun laga melawan Arab Saudi akan berlangsung pada Selasa 19 November 2024. Menurut Verdong, mentalitas semua pemain terjaga setelah laga melawan Jepang. Kondisi tim disebutnya tetap kondusif menjelang pertandingan melawan Arab Saudi. Kondisi psikologis kami masih kuat dan juga positif. Kami saling bicara satu sama lain, sering juga bertemu satu sama lain, kata Calvin Verdong. Seperti saya katakan sebelumnya, kami melakukan evaluasi bersama-sama usai kekalahan dari Jepang. Kami masih bersama sebagai tim, semua saling mendukung satu sama lain, ujar Calvin Verdong. Kekalahan melawan Jepang, kata pemain berposisi bek sayap ini, menjadi refleksi bersama. Kesalahan dalam laga melawan Jepang akan menjadi modal melawan Arab Saudi.
Evaluasi di tim kami juga berjalan baik. Jadi saya bisa bilang kondisi kami sudah membaik untuk laga melawan Arab Saudi nanti, ujar Calvin Verdong. Pertandingan melawan Arab Saudi sangat krusial bagi Indonesia, karena saat ini menjadi juru kunci grup C dengan 6 poin. Ini membuat Indonesia harus menang atas Arab Saudi. Tentu mari kita doakan semoga skuad Garuda bisa meraih hasil positif di laga tersebut. Harapannya semoga Shin Tae-yong bisa mencuri 3 poin saat melawan Herve Renard.